Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Dan kali ini adalah edisi yang berbeda loh dari edisi berbagi ilmu, karena edisi kali ini adalah edisi berbagi cerita. Seperti namanya, aku mau cerita tentang bagaimana sih cara aku mengoptimalkan duit yang aku punya untuk bisa mengumpulkan dana darurat dengan cara cepat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu dana darurat dan kenapa sih kita penting untuk mempersiapkan dana darurat ini? Jadi teman-teman, dana darurat adalah dana yang memang kita persiapkan khusus untuk keadaan emergensi atau darurat. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Siapa sih yang tahu di antara kita bahwa di tahun 2020 ini, COVID-19 akan menyerang negara kita Indonesia bahkan dunia, yang menyebabkan penurunan yang sangat drastis secara perekonomian di dunia. Bahkan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, bahkan Korea Selatan mengklaim bahwa mereka mengalami resesi ekonomi. Terus impact-nya apa ke kita? Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus bangkrut, banyak sekali UMKM yang gulung tikar, yang menyebabkan seperti buruh, pegawai kantoran, maupun pengusaha kecil lainnya harus kehilangan pendapatan mereka karena mereka kena PHK, ataupun karena mereka usahanya harus tutup karena biaya operasionalnya sudah tidak bisa ditutupi lagi dengan sales atau penjualan mereka. Nah, di sini ini dana darurat itu berperan penting, teman-teman. Jadi, dana darurat ini bisa kita gunakan, kita pakai untuk mengcover kebutuhan hidup kita selama beberapa bulan ke depan selama kita tidak punya pendapatan. Nah, terus bagaimana sih cara ngumpulin dana darurat? Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, berapa sih jumlah uang yang perlu kalian tabung, berapa jumlah uang yang perlu kalian kumpulkan untuk dana darurat. Detailnya adalah seperti tabel di sini. Kalian bisa lihat bahwa single, kita membutuhkan setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Untuk yang married, kalian butuh setidaknya 9 kali. Dan untuk kalian yang sudah married dan mempunyai anak, kalian setidaknya membutuhkan 12 kali dari pengeluaran kalian. Kemudian setelah kita tahu uang yang perlu kita kumpulkan, langkah kedua adalah kalian harus menyisihkan setidaknya 30% dari pendapatan kalian bulanan. 10%-nya itu adalah untuk kalian pakai sebagai investasi, 20%-nya bisa kalian gunakan atau kalian tabung sebagai dana darurat. Dan perlu kita ketahui bahwa dana darurat ini harus ditabung atau disimpan dalam bentuk liquid atau mudah dicairkan. Jadi seperti deposito, tabungan, emas, dan sebagainya. Tapi cara aku berbeda. Cara aku adalah 20% yang aku sisihkan dari pendapatan bulananku ini, aku taruh di tabungan Genius FlexiSaver. Kenapa? Karena dengan Genius FlexiSaver ini, aku nggak kepotong biaya admin, dan aku bisa dapat return sebesar 4% setiap tahunnya. Jadi, selain aku menabung dari atau menyisihkan dari pendapatan bulanan aku, si Genius ini akan bantu aku dengan returnnya yang 4% setiap tahun untuk bisa memberikan masukan atau pendapatan lebih dari si Genius ini. Jadi istilahnya adalah uangku bekerja untuk menghasilkan uang juga. Nah, itu langkah aku sampai aku mendapatkan setidaknya 50% dari total dana yang aku butuhkan. Jadi kalau misalnya kalian butuh dana darurat itu 15 juta, berarti setidaknya kalian mengumpulkan 7,5 juta dengan menggunakan metode ini. Kalian tabung dengan menggunakan Genius FlexiSaver. Oh ya teman-teman, sebelumnya video ini tidak disponsori oleh siapapun atau pihak Genius, karena ini memang adalah cara yang aku gunakan. Oke, dan langkah ketiga, setelah kalian mendapatkan 50%, 7,5 juta ya, dari total 15 juta tadi, 7,5%, 7,5 jutanya ini akan aku bagi lagi menjadi dua. 50%-nya akan aku taruh di reksadana pasar uang, dan 50%-nya lagi aku tetap pakai Genius. Jadi return aku adalah return Genius 4% per tahun dengan RDPU yang returnnya sebesar 6-7%, sambil aku tetap memberikan atau menabung menyisihkan uang dari pendapatan aku secara bulanannya. Jadi, uang kalian bekerja 2 kali lipat dari Genius dan dari RDPU. Jadi, setidaknya income kalian akan menjadi 3. Dari bunga Genius, dari return RDPU, dan dari tabungan bulanan yang kalian sisihkan setiap bulannya dari gaji atau pendapatan kalian. Nah, sampai tahap ini,
kalian sudah bisa untuk meningkatkan porsi investasi kalian. Kalau yang tadinya kalian pakai 20% untuk dana darurat, mungkin sekarang dana darurat bisa kalian pakai dengan porsi 15%. Jadi 15%-nya lagi kalian gunakan untuk dana investasi lainnya. Nah, setelah itu, kalian kumpulkan sampai dana darurat kalian mencapai setidaknya minimal 6 kali pengeluaran kalian untuk yang single, seperti tabel sebelumnya. Nah, saran aku, pada saat kalian sudah mengumpulkan dana darurat, sudah terkumpul 100%, maka kalian jangan stop sampai di sini aja untuk mengumpulkan dana darurat. Contohnya kalau kalian single, kalian sudah dapat 15 juta kebutuhan dana darurat kalian, setidaknya 5-10% dari pendapatan kalian sisihkan tetap untuk dana darurat. Karena untuk apa? Karena level hidup kalian akan semakin meningkat. Pada saat kalian sudah married, dana darurat yang kalian butuhkan itu lebih dari 6 kali, yaitu jadi 9 kali. Jadi sambil kalian cicil mulai dari sekarang. Itu adalah cara versi aku, bagaimana aku mengoptimalkan duit yang aku punya untuk mengumpulkan dana darurat. Kalau kalian punya versi yang lain, bisa sharing di kolom komen di bawah ya. Dan perlu kita ingat bahwa tidak ada rumus atau teori baku berapa persen sih yang perlu kita sisihkan untuk investasi, untuk dana darurat, dan untuk pengeluaran kita. Tapi kita bisa lakukan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan hidup kita. Jadi kalau misalnya kalian memang bisa investasi 40%, ya nggak apa-apa. Kalau bisa investasikan kalian bisa nabung dana darurat kalian lebih dari 20%, ya lebih bagus. Jadi dana darurat kalian akan lebih cepat terkumpulnya. Dan teman-teman, sampai sini aja dulu video aku kali ini. Jika memang bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang juga sedang mengumpulkan dana darurat. Dan jangan lupa ya, subscribe channel YouTube aku dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video aku lainnya. Dan thank you for watching. See you on the next video.